lagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Namun sebelum kita masuk dalam mata pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Oke, kita sudah membaca doa. Kemudian Ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Namun sebelum Ibu absen kehadiran kalian, Ibu minta tolong barisannya dirapihkan, pakaiannya dirapihkan, kerudungnya, topinya, yang rambutnya acak-acakan dirapihkan kembali. Oke, rapi semua. Ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Yang namanya Ibu sebutkan, bilang hadir atau hadiroh. Ahmad Fauzan, hadir. Oke. Fatimah Az-Zahra, hadiroh. Muhammad Royan, hadir. Maulana Fawaz, hadir. Oke. Kaisa Jalilah, hadiroh. Oke. Alhamdulillah, hari ini kita masuk semua ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Sebelum Ibu buka bukunya, Ibu ingin bertanya kepada kalian, siapa yang sudah pernah mendengar cerita ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Thaif dan bagaimana perlakuan masyarakat kota Thaif terhadap Nabi Muhammad SAW? Siapa yang sudah pernah mendengar? Iya, saat Nabi Muhammad SAW pergi ke kota Thaif, beliau diperlakukan dengan tidak baik. Beliau dilempari dengan batu hingga berdarah. Iya, kenapa ya? Menjawab semua itu, kita akan mempelajari di mata pelajaran kali ini ya. Sekarang silakan kalian semua buka buku mata pelajarannya. Baik, sudah dibuka bukunya semuanya ya. Halaman kedua yaitu hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Thaif. Di sini ada sebab-sebab Nabi Muhammad SAW ke kota Thaif. Oke. Siapa yang sudah tahu kenapa Nabi Muhammad SAW pergi ke kota Thaif? Oke. Pada diam semua ya. Oke, baiklah. Ibu akan menjelaskannya ya. Penyebab Nabi Muhammad SAW pergi ke kota Thaif yaitu karena tekanan-tekanan dari kaum kafir Quraisy yang semakin menjadi-jadi kepada Nabi Muhammad SAW. Kaum kafir Quraisy semakin sering mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Semua itu terjadi setelah Siti Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW, dan pamannya Nabi Muhammad SAW yaitu Abu Thalib meninggal dunia. Setelah meninggalnya beliau, kaum kafir Quraisy menganggap sudah tidak ada lagi yang akan melindungi Nabi Muhammad SAW. Di sini siapa yang tahu perannya Siti Khadijah dan Abu Thalib dalam dakwahnya Nabi Muhammad SAW? Oke, ya betul. Gimana?
Abu Thalib ialah orang yang sangat hebat, sehingga kaum kafir Quraisy menyegani Abu Thalib sehingga tidak berani untuk mengganggu Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan. Hebat. Selanjutnya peran Siti Khadijah, siapa yang tahu? Betul, Siti Khadijah selalu mendukung dakwah Islam Nabi Muhammad SAW. Beliau memberikan seluruh hartanya dan mendampingi Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Hebat. Dengan alasan itulah kenapa kaum kafir Quraisy semakin menjadi-jadi dan berani untuk mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Begitu sedihnya Nabi Muhammad SAW pada tahun tersebut, beliau telah kehilangan tulang punggung yang kuat yang selama ini sangat berjasa terhadap dakwah Islam, yang selalu melindungi beliau dari gangguan kaum kafir Quraisy. Karena kesedihan Rasulullah SAW yang sangat mendalam, maka disebutlah tahun meninggalnya istri Rasulullah Siti Khadijah dan paman Rasulullah Abu Thalib sebagai Ummul Huzni atau tahun kesedihan. Dengan melihat kenyataannya, kaum kafir Quraisy memanfaatkan waktu tersebut untuk menyakiti, mengganggu Nabi Muhammad SAW. Setiap pagi, siang, sore ataupun malam, kaum kafir Quraisy tidak ada henti-hentinya untuk menyakiti beliau. Dan beliau pun tidak ada henti-hentinya menerima celaan, cercaan, penghinaan, dan perbuatan yang menyakitkan dari kaum kafir Quraisy. Dengan keadaan seperti itu, Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk pergi ke kota Thaif. Di sini ada beberapa alasan kenapa Nabi Muhammad SAW memilih kota Thaif. Oke. Bisa dilihat ya. Yang pertama ialah Thaif merupakan kota kedua setelah Mekah. Maksudnya ini ialah kota Thaif ialah kota terbesar kedua setelah Mekah. Yang kedua, di Thaif ada Bani Sakif, suku Arab yang paling kuat. Yang ketiga, jarak Thaif dan Mekah tidak terlalu jauh, sehingga orang Islam dapat membantu menyebarkan Islam di kota Thaif maupun di kota Mekah. Nabi Muhammad SAW berharap dapat hidup tenang dan damai sekaligus untuk menyebarkan agama Islam agar lebih luas. Hal ini berdasarkan pemikiran beliau karena di kota Thaif ada saudara-saudara Rasulullah SAW yang menjadi pembesar dan penguasa di kota Thaif. Allah SAW berharap dakwahnya diterima oleh masyarakat Thaif, tetapi harapan itu tidak menjadi kenyataan karena mereka tidak menerima dan tidak mau melindungi Nabi Muhammad, bahkan tidak mau membantu Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan dakwahnya. Bahkan mereka menolaknya untuk menghindari perselisihan dengan masyarakat Mekah. Jadi Abu Jalal dan para pembesar kaum kafir Quraisy sudah memberitahukan kepada orang-orang Thaif untuk tidak mau menerima Nabi Muhammad SAW dengan alasan ajaran Nabi Muhammad SAW adalah kebohongan besar dan akan menyesatkan bangsa Arab. Dengan alasan tersebut, sehingga masyarakat Thaif tidak mau menerima kedatangan Nabi Muhammad SAW. Penduduk Thaif mengusir Nabi Muhammad SAW dengan melempari beliau dengan batu, sehingga Nabi Muhammad SAW mengalami luka parah akibat lemparan batu tersebut. Dengan pakaian yang berlumuran darah dan penuh luka, Rasulullah SAW meninggalkan kota Thaif untuk menghindari kejaran penduduk Thaif. Beliau beristirahat di kebun anggur milik dua bersaudara, yaitu Utbah dan Syaibah, anak dari Rabi'ah.
Oke. Selanjutnya di sini ibu memiliki gambar apa? Iya betul, gambar peta ya. Sini ibu memiliki sebuah gambar peta. Di sini terlihat ya, dari titik kota Mekah dan kota Taif itu terlihat tidak terlalu jauh, yang menjadi salah satu alasan Nabi Muhammad SAW pergi ke kota Taif. Di sini ibu akan menjelaskan sedikit tentang kota Taif. Kota Taif masih berada di Jazirah Arab, letaknya sekitar 65 km di sebelah tenggara kota Mekah. Kedua kota ini terkenal dengan tanahnya yang subur dan udaranya yang sejuk di Jazirah Arab. Kota Taif didiami oleh penduduk dari Bani Sakif. Mereka terdiri atas dua suku, yaitu Bani Ahlaf dan Bani Malik. Dari Bani Sakif inilah terdapat keluarga dekat Nabi Muhammad SAW yang bernama Kinana, Mas'ud, dan Habib. Mereka bertiga adalah pemegang kekuasaan di kota Taif. Tapi kedatangan Nabi Muhammad SAW ditolak oleh masyarakat kota Taif, begitupun dengan mereka. Perginya Nabi Muhammad SAW ke kota Taif ditemani oleh sahabatnya, yaitu Zaid bin Haris. Oke. Kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa perginya Nabi Muhammad SAW ke kota Taif. Ke kota Taif mendapat penolakan dari pemimpin dan masyarakat kota Taif. Mereka mengusir Nabi Muhammad SAW dengan apa? Dengan melempari batu hebat sampai Nabi Muhammad SAW berdarah. Pintar. Mereka, masyarakat kota Taif, melempari Nabi Muhammad SAW yang bersama sahabatnya, yaitu Zaid bin Haris, sepanjang jalan yang dilewati oleh beliau berdua. Meskipun Nabi SAW dalam keadaan terluka, mereka tetap melakukan perbuatan yang kejam. Kedua kaki beliau luka dan mengeluarkan darah. Demikian juga Zaid bin Haris, kepalanya terluka karena terkena lemparan batu. Dengan tertatih-tatih dan menahan rasa sakit, Nabi Muhammad SAW meninggalkan kota Taif tersebut. Di tengah perjalanan meninggalkan kota Taif, Nabi Muhammad SAW beristirahat di sebuah kebun kurma milik siapa tadi? Utbah dan Syaibah, anak dari Rabi'ah, yang keduanya termasuk orang yang memusuhi Rasulullah SAW di Mekah. Bertambah sedihlah Nabi Muhammad SAW ketika melihat Utbah dan Syaibah yang berada di kebun tersebut dan sudah mengetahui kedatangan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengadukan kepedihan dan kesengsaraan yang dideritanya Nabi Muhammad SAW. Dari jauh Utbah dan Syaibah memperhatikan gerak-gerik Nabi Muhammad SAW dan siapa tadi sahabatnya? Zaid bin Haris. Timbul rasa kasihan mereka berdua. Mereka yang sedang terluka parah dan berlumuran darah. Siapa yang berlumuran darah? Coba. Yaitu Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya Zaid bin Haris yang berlumuran darah. Mereka lalu menyuruh budaknya yang bernama Adas untuk memberikan sepiring anggur. Sebelum memakannya, Nabi Muhammad SAW membaca Bismillah. Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Haris melanjutkan perjalanan kembali ke kota Mekah. Pintar-pintar. Di tengah perjalanan, malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad SAW
dan meminta izin kepada beliau untuk menghukum masyarakat yang berada di kota Taif yang sudah berbuat kejam kepada Nabi Muhammad SAW dengan melakukan apa coba? Dengan melempari batu kepada Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Haris sampai mereka berdua terluka parah dan berlumuran darah. Pintar, berarti kalian semua mendengarkan ya. Oke, Ibu lanjutkan. Malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad dan meminta izin untuk menghukum masyarakat yang berada di kota Taif. Namun Rasulullah SAW menolak, bahkan mendoakan masyarakat kota Taif. Ya Allah, Engkau tunjukkan jalan yang lurus kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengerti. Coba gimana baiknya Nabi Muhammad SAW yang tidak memiliki dendam kepada masyarakat kota Taif. Padahal masyarakat kota Taif tersebut sudah melakukan perbuatan yang tidak baik kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan beliau sampai terluka, tetapi beliau tidak memiliki dendam dan berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus. Artinya Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah untuk memberikan hidayah kepada masyarakat kota Taif, karena masyarakat kota Taif sesungguhnya tidak mengerti. Setelah mengalami beberapa peristiwa, akhirnya Nabi Muhammad SAW kembali memasuki kota Mekah dengan jaminan perlindungan dari Mut'im bin Adi. Demikianlah akhlak Rasulullah SAW pada waktu menghadapi kekejaman penduduk atau masyarakat kota Taif. Beliau dengan tabah menghadapi kekejaman kaum kafir Quraisy dan penduduk Taif, walaupun beliau dalam keadaan sedih karena ditinggal orang yang dicintainya dan mendapat perlawanan dari kaum kafir Quraisy dan penduduk Taif, tetapi Nabi Muhammad SAW tetap tabah, bahkan mendoakan yang baik untuk mereka semua. Ibu sudah menjelaskan peristiwa perginya Nabi Muhammad SAW ke kota Taif. Oke, selanjutnya Ibu akan melakukan tanya jawab kepada kalian semua ya. Yang pertama, pertanyaan pertama ialah sebab-sebab Nabi Muhammad SAW pergi ke kota Taif. Coba siapa yang bisa jawab? Karena adanya tekanan-tekanan dari kaum kafir Quraisy. Tekanan bagaimana? Tekanan yang ingin mengancam atau menyakiti Nabi Muhammad SAW. Hebat. Selanjutnya, kenapa kaum kafir Quraisy berani untuk apa? Untuk mengancam Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Coba siapa yang tahu alasannya? Nah, telah meninggalnya siapa? Abu Thalib, pamannya Rasulullah, dan Siti Khadijah, istri Rasulullah SAW. Betul. Sehingga kaum kafir Quraisy SAW berani dan tidak ada henti-hentinya untuk mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Bagaimana perlakuan masyarakat Taif kepada Nabi Muhammad SAW ketika datang ke kota Taif? Masyarakat Taif menolak sampai melempari batu kepada Nabi Muhammad SAW. Hebat. Oke. Kemudian dengan siapa Nabi Muhammad SAW pergi ke kota Taif? Dengan sahabatnya, yaitu Zaid bin Haris. Di sini ada pertanyaan 1-5. Kita akan bahas bersama-sama ya. Oke. Yang nomor 1, coba mengapa Nabi Muhammad SAW berkeinginan untuk hijrah ke kota Taif? Coba jawab. Apa? Karena
adanya tekan-tekanan dari kaum kafir Quraisy. Hebat. Yang kedua, gimana? Jelaskan yang kamu ketahui tentang Ummul Husni. Apa Ummul Husni? Tadi Bu Guru sudah jelaskan. Apa? Kesedihan Nabi Muhammad SAW. Ih, hebat banget. Kemudian yang nomor 3, di manakah letak kota Taif? Di mana letak kota Taif? Tadi Bu Guru sudah memberikan gambar ya. Coba, di mana? 65 km dari arah tenggara di kota Mekah. Oke, coba nomor 4. Apa yang dilakukan masyarakat kota Taif setibanya Nabi Muhammad SAW di kota Taif? Mereka melempari batu kepada Nabi Muhammad SAW sampai beliau SAW terluka. Pintar. Selanjutnya pertanyaan terakhir nomor 5. Untuk apa malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad SAW di tengah perjalanan menuju kota Mekah? Untuk apa? Untuk meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW. Meminta izin untuk apa? Untuk menghukum masyarakat kota Taif. Hebat. Pintar. Selanjutnya ada lagi uji pemahaman ya, uji pemahaman 1 halaman 7. Ya, ada soalnya sampai 25 30. Coba kerjakan ya sampai B. Kerjakan sampai C ya. Kerjakan sampai C. Ini untuk PR saja ya, karena waktu pelajaran hari ini sudah hampir habis. Oke, ditulis di atas bukunya PR, kasih tanda biar tidak lupa. Pintar. Tutup bukunya, kemudian rapihkan bukunya dan dimasukkan ke dalam tas. Pensilnya dimasukkan kembali dalam tas agar tidak ada yang tertinggal. Oke. Jika sudah dirapikan semuanya, duduk kembali yang bagus, yang rapi. Coba ketua kelas dipimpin untuk membaca doa sebelum pulang. Oke. Duduk yang rapi, siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.